Dan catatan terakhir dari HP ini itu lebih ke softwarenya. Dia menggunakan Android stock, dan aku sangat kaget kalau ternyata dia ini tidak ada toggle untuk mematikan dan meng-on-kan data. Menurutku ini sangat aneh sih. Hai, aku Lutfi Muhammad. Selamat datang di Lensa Handphone. Ya, jadi akhirnya aku udah bisa membuat video review tentang HP ini, Sharp SHV41 atau Sharp Air Compact. Terserah kalian nyebutnya gimana. Intinya sebagai pengguna awam dari HP Sharp, ada beberapa catatan yang aku suka dari HP ini dan ada beberapa hal yang nggak aku suka dari HP ini. Jadi di sini aku nggak bakal ngomong detail spesifikasi dari HP ini, aku hanya akan ngomong opiniku mengenai HP ini. Jadi kalau kalian ingin tahu full detail spesifikasi dari HP ini, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Kita mulai dengan desain HP ini. Secara keseluruhan, aku sangat suka dengan desain HP seperti ini. Bentuknya compact dan sangat nyaman digunakan dengan satu tangan. Tetapi meski begitu, aku kurang begitu suka pada bagian depan dari HP ini. Kalau kalian lihat, rasio antara dagu dan jidatnya itu nggak simetris. Nggak simetrisnya banget lagi. Bisa dibilang antara di bawah ini terlalu tebal dan di atas ini terlalu tipis. Jadi jatuhnya akan sangat aneh. Mungkin akan lebih bagus kalau bagian bawah dari HP ini tuh dipotong sedikit, dihilangin sedikit, dan di atas itu ditambah sedikit. Jadi nggak perlu ada kamera yang offset di layar berukuran 4,9 inch, dan LED notifikasi di bawah ini juga bisa berada di atas. Menurutku desain seperti itu sangat lebih bagus dan lebih enak digunakan. Ya, ini opiniku aja sih. Kalian boleh tidak setuju dengan apa yang aku sampaikan. Kemudian pada bagian belakang dari HP ini aku sengaja ambil yang warna putih, karena kalau ambil yang warna hitam itu sudah pasti fingerprint magnet. Aku kurang begitu suka karena finishing dari HP ini tuh glossy dan bahan dari HP ini tuh terbuat dari polikarbonat. Meskipun ini masih terbuat dari polikarbonat, bagian bezel dari HP ini itu terbuat dari aluminium. Jadi ketika kamu genggam, HP-nya akan terasa sangat solid. Aku sangat suka dengan HP seperti ini. Kemudian ngomongin layar dari HP ini, bisa dibilang 4,9 inch dengan refresh rate 120 Hz ini adalah bagian favoritku dari HP ini. Layar HP ini berukuran 4,9 inch IPS LCD Full HD dengan tambahan teknologi ISO dari Sharp. Jadi berkat ISO teknologi dari Sharp ini, gambar yang dihasilkan dari panel IPS LCD-nya itu cukup detail dan warna yang dihasilkan itu cukup tajam. Itu tergantung dari settingan kalian. Kalau aku lebih suka settingan yang dinamis, jadi tidak terlalu gonjreng dan tidak terlalu pucat. Tetapi kalau kalian ingin gambar yang istilahnya sangat gonjreng dan warnanya itu sangat tajam, kalian bisa menggunakan mode dinamis. Dan penggunaan mode dalam layar ini juga mempengaruhi tingkat daya tahan baterai. Kalau kalian ingin hemat daya tahan baterai, kalian bisa menggunakan mode yang natural. Kemudian berkat adanya ISO teknologi dari Sharp ini juga, HP ini juga bisa mendukung SDR virtual. Jadi secara teori sih, dengan mengaktifkan fitur ini, kalian bisa menikmati video dengan warna yang cukup gonjreng secara teori. Tetapi aku tidak mengaktifkan fitur ini karena menurutku kalau aku mengaktifkan fitur ini saat menonton video misalnya, tone warna yang dihasilkan itu malah cenderung agak aneh. Jadi aku tidak mengaktifkan fitur ini. Tetapi secara keseluruhan aku sangat suka dengan layar HP ini. Seperti yang kalian tahu, nilai jual dari HP ini itu adalah layar dengan refresh rate tinggi 120 Hz. Jadi scrolling menggunakan HP ini tuh sangat enak dan nyaman. Kalau kalian biasa menggunakan HP dengan refresh rate 160 Hz misalnya, dan menggunakan HP ini, itu kalian pasti akan terasa kalau layar dari HP ini tuh terasa bergerak lebih cepat. Dan ini sangat keren. Kemudian kita bicara tentang performa dari HP ini.
Pada bagian performa, HP ini menggunakan Snapdragon 660 2,2 GHz ditemani dengan GPU Adreno 512 dengan RAM 3 GB dan internal 32 GB. Jadi dengan spesifikasi seperti ini, membuka dan switching antara aplikasi itu sangat lancar dan nyaman. Aku tidak menemukan suatu lag ataupun starter yang berarti selama menggunakan HP ini, dan menurutku performa dari HP ini tuh cukup keren. Dan juga dengan spesifikasi seperti ini, sebenarnya kalian juga bisa menggunakan HP ini untuk bermain game SD yang sering dimainkan pada tahun ini. Aku udah mencoba bermain Mobile Legends dan PUBG di HP ini, dan hasilnya untuk bermain game HP ini tuh bisa, tetapi aku lebih sarankan kalau kalian menggunakan settingan kiri agar kalian lebih nyaman menggunakan HP ini saat bermain game. Tetapi kalau kalian memaksa HP ini itu untuk bermain pada settingan tertingginya, experience dari gamingnya itu terasa kurang nyaman, karena HP ini entah kenapa dia kalau digunakan untuk bermain game dia suka demam. Kemudian ketika sudah demam tentu aja dia akan mengalami frame drop. Dan ngomongin soal experience gaming, aku punya beberapa hal yang tidak enak saat menggunakan HP ini. Yang pertama karena desainnya HP ini itu tidak simetris. Jadi saat aku gunakan bermain game, desain yang tidak simetris itu tentu aja mempengaruhi saat aku bermain game. Jadi antara pegangan kiri dan kanan itu tidak simetris, jadi ya nggak enak aja. Kemudian kalau kalian perhatikan, speaker grill yang pada HP ini tuh terletak di bawah, dan ketika aku memiringkan HP ini untuk bermain game, pada posisi natural, speakernya ini sering tertutup oleh tangan. Jadi suaranya itu tidak terlalu keluar, dan kalau boleh jujur, speaker dari HP ini tuh nggak begitu bagus. Bisa dibilang ini sangat, ya kurang enak lah. Kira-kira kualitasnya seperti ini. Sebenarnya masalah ini sangat subjektif sekali ya. Kalau kalian ingin speakernya tidak tertutup ya sebenarnya tinggal dibalik aja. Tetapi kalau menurutku, ini bukan posisi naturalku untuk melandscapekan sebuah handphone. Jadi menurutku gaming experience di HP ini itu kurang nyaman karena speakernya dan desainnya yang kurang simetris. Kemudian ngomongin baterai dari HP ini. Baterai dari HP ini tuh berukuran 2500 mAh, dan dalam penggunaanku menurutku daya tahan dari baterai ini itu biasa aja. Malah bisa dibilang daya tahan dari baterai ini itu bagus. Sebagai gambaran, ini adalah screen on time yang aku dapatkan ketika aku menggunakan HP ini. Karena mengingat HP ini itu adalah HP second dan dia adalah HP Jepang, untuk daya tahan baterai aku nggak ada komplain sih. Jadi untuk baterai bisa dibilang ini cukup awet, meskipun tidak cocok untuk sebagian orang. Dan untuk chargingnya, HP ini tuh sudah mendukung fast charging 18 watt. Jadi selama penggunaan aku tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengecas HP ini, karena menurutku charging dari HP ini tuh cukup cepat. Kemudian kita bicara soal kamera dari HP ini. HP ini memiliki single kamera 16 megapiksel dan 8 megapiksel kamera di bagian depan. Dalam mode auto, gambar yang dihasilkan dari HP ini tuh cukup oke lah. Bisa diterima dengan baik. Hasil gambarnya itu detail saat cahaya mencukupi, dan tentu aja akan sangat ambiar ketika cahayanya itu kurang. Dan untuk cam operator, bad news dari HP ini tuh dia tidak bisa memasang Gcam. Jadi aku udah download banyak Gcam yang sering aku gunakan di device-device yang lain, tetapi ketika aku install di HP ini ternyata dia tidak support. Untungnya mode manual dari HP ini tuh cukup lengkap. Jadi kalau kalian jago foto, kalian bisa otak-atik settingan manual dari HP ini, dan tentu aja kalian akan bisa mendapatkan hasil foto yang lebih bagus menggunakan HP ini. Kemudian pada sektor video, HP ini tuh bisa merekam hingga 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Untuk kualitasnya, kalian lihat sendiri. Tes kamera Sharp S1 41. Ini
dipegang cuma pakai tangan naik motor. Kayaknya di viewfindernya stabil sih. Secara keseluruhan, menurutku ini adalah HP termurah dengan value yang sangat tinggi. Performanya oke, layarnya keren, dan desainnya menurutku bagus untuk penggemar HP dengan ukuran compact. Hal yang kurang dari HP ini menurutku ada di bagian speaker dan kameranya. Kualitasnya jomplang dibandingkan sektor-sektor yang lain. Tetapi secara keseluruhan, HP ini tuh sangat enak dan masih nyaman digunakan sehari-hari. Jadi itulah reviewku tentang HP ini. Apakah kalian punya catatan khusus tentang HP ini? Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. Aku Lif Muhammad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam fokus. Nanti bakal update Android 10. Tunggu aja. Dan catatan terakhir dari HP ini itu lebih ke softwarenya. Dia menggunakan Android stock. Dan aku sangat kaget kalau ternyata dia ini tidak ada toggle untuk mematikan dan meng-on-kan data. Menurutku ini sangat aneh sih. Sebenarnya ada caranya, di grup Facebook itu dijelaskan, tetapi sebagai pengguna awam, aku memposisikan aku sebagai pengguna awam, itu sangat aneh. Karena HP dengan stok Android, toggle-nya tidak ada.